Halo teman-teman, para pecinta tanaman hias, semangat pagi. Tentunya pada hari ini mudah-mudahan teman-teman ini sehat semuanya ya. Semoga teman-teman juga dalam keadaan berlimpah rezeki. Amin ya teman-teman. Hari ini teman-teman, Pak Uban ingin membahas satu tanaman, sejenis tanaman yang namanya Rhapidopora. Ini teman-teman, ada yang kenal ini? Ini namanya Rhapidopora. Tapi Rhapidopora apa nih teman-teman nih? Ada yang tahu nggak nih? Nah, ada juga tanaman yang mirip dia nih. Ada yang mirip dia nih. Satu lagi. Nah, kali ini kita bahas perbedaan apa nih? Yang ini apa nih? Rhapidopora tetrasperma dengan Rhapidopora pertusa. Oke, tidak menunggu lama-lama, langsung kita check it out. Oke teman-teman, sekarang kita reporting dulu. Sebelum kita bahas di mana letak perbedaannya, alangkah baiknya kita reporting seperti biasa. Wah, ini medianya aneh, serutan semua. Nah, akar lumayan guys. Ini lumayan. Pak Uban beli bonggolan nih. Bonggolan ukuran segini. Harganya berapa nih? Untuk Rhapidopora pertusa ya. Yang ini untuk Rhapidopora pertusa. Kita reporting dulu. Reportingnya mudah guys. Ya kalau teman-teman mau lihat atau penasaran media tanam Pak Uban yang Pak Uban pakai, Pak Uban pernah buat kontennya di atas sini guys. Yang di atas ini media tanam yang Pak Uban pakai. Kalian bisa lihat-lihat di situ. Ini namanya Rhapidopora pertusa. Wah, cantik bener nih guys. Cantik betul ini. Setelah masuk pot, potnya cakep, pohonnya cakep. Hanya sebentar ternyata ya reporting itu. Kalau sudah terbiasa dengan tanaman hias, reporting itu agak terlalu sulit teman-teman. Nah, sudah jadi nih. Tidak ada 1 menit. Satu lagi teman-teman, sebelum kita membahas atau sebelum kita melanjutkan pada pokok pembahasan, kita reporting kedua tanaman ini biar kelihatannya mantap, biar kelihatannya botok, bahenol. Ini dia. Yang ini apa? Yang ini namanya Rhapidopora tetrasperma, atau orang-orang panggilnya ini adalah Monstera mini. Monstera mini atau Monstera tetrasperma. Ini dia teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat nih. Tolong di zoom. Ini akarnya ini banyak guys nih. Nah, Pak Uban ini memang sengaja beli stekan anakan yang udah lumayan seger ya. Tapi sayang sepertinya ini guys nih. Kalau kita langsung tanam, apa dipotong dulu? Menurut kalian dipotong dulu apa dipotong dulu apa langsung ditanam? Apa nunggu nanti setelah dia rada lumayan segar baru dipotong ya? Menurut teman-teman gimana nih? Tangan Pak Uban sih udah gatel nih, pengen motong lagi. Tapi nanti kalau kita potong penampilannya kurang bagus ya teman-teman. Jangan dulu lah. Kita reporting aja dulu. Nah, seperti ini. Kita taruh. Nah, sudah jadi kan? Taruh. Kebanyakan. Kira-kira masih kebanyakan. Nah, segini cukup. Nah,
Nah, ini akarnya lumayan banyak. Nah, seperti biasa teman-teman, diempok-empok dulu. Nih, diempok-empok dulu supaya mempermudah mengeluarkan media tanam yang lama, karena akarnya sudah nempel. Nah, itu keras nih. Nah, jadi empok-empoknya kurang berarti. Nah, tuh bunyinya begitu kan? Empok-empok-empok. Gitu bunyinya. Jangan gini doang diempok-empok. Bang. Tanaman juga diempok-empok tuh. Wah, ternyata sudah nempel teman-teman. Ini luar biasa ini. Sudah nempel ini. Wah, keras teman-teman. Bagaimana caranya nih? Wah, kita kudu cari akal. Jangan menyerah. Ini teman-teman nih, akarnya udah banyak soalnya nih. Agak sulit ya teman-teman ya. Mungkin dia kudu agak lebih keras. Nah, sepertinya sudah agak mulai kendor. Oke teman-teman, sepertinya kita butuh satu alat tambahan karena ini sudah terlalu rapat. Kita pakai pisau aja, tambahan pisau ini untuk mempermudahkan aja teman-teman. Ini sangat nempel ternyata. Nah, hati-hati jangan sampai terkena akarnya. Jadi banyak para petani kalau pembibitan tanaman itu mereka menggunakan limbah aqua glass ini guys. Nanti tanamannya itu misalkan satu stekan, dimasukin media, tanamannya masukin, nanti atasnya ini dibungkus plastik. Nah, itu apa ya, memperingan atau menjaga tanaman itu suhunya tetap stabil. Jadi 90% tanaman itu hidup. 90% loh guys. Kalau menggunakan ini ada tips baru buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau stek tanaman, kita ambil contoh misalkan ini, kita ambil satu batang. Setelah kita ambil satu batang, masukin media. Nanti atasnya ini kita tutup dengan yang namanya plastik. Jadi kedap udara. Ruangannya ini di sini nanti kedap udara itu akan membantu stabilitas suhu sehingga dia segar terus. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, kita lanjut repotting teman-teman nih. Akarnya ternyata memang luar biasa banyak. Ini namanya Rhaphidophora tetrasperma. Ini teman-teman nih. Bagus nih ternyata. Setelah dipotin gini, keren guys. Oke teman-teman, sudah jadi. Tinggal kita siram. Setelah kita siram, kita langsung bahas di mana letak perbedaan Rhaphidophora tetrasperma dengan Rhaphidophora pertusa. Seperti biasa teman-teman, setelah ditanam kita siram dulu. Nah, ini biar proses penyiramannya airnya enggak terlalu besar, jadi pakai ini aja. Ini biasa teman-teman, pakai tabung semprotan.
Nah, kalau gini lembut dia airnya, nggak keras. Seger. Seger nggak teman-teman? Seger banget kan nih. Satu lagi. Ini simple banget teman-teman. Jadi kalau sudah terbiasa dengan tanaman itu, kita tidak sulit. Kita sudah beradaptasi. Kalau sudah terbiasa itu, karakter sifat mereka itu kita sudah mengerti. Oh, memang perlu ya kita mengerti karakter setiap tanaman. Oh, betul teman-teman. Karena setiap tanaman itu memiliki karakter dan memiliki pola hidup yang berbeda-beda. Artinya, ada yang suka dengan kelembaban, ada yang suka dengan cuaca panas, ada yang sukanya di tempat teduh. Jadi, setiap tanaman itu memiliki pola hidup yang berbeda-beda. Oke teman-teman, sepertinya penyiraman sudah cukup. Kita lanjut pada inti pembahasan. Di depan kita sudah bersanding dua tanaman. Yang satu namanya Rhaphidophora pertusa, yang satu ini namanya Rhaphidophora tetrasperma. Sudah jelas belum? Jadi menurut teman-teman sudah bisa membayangkan di mana letak perbedaannya? Enak ya teman-teman ya. Kalau ngelihat langsung dua jenis tanaman yang mirip tapi berbeda, serupa tapi tak sama, itu membandingkannya gurih-gurih nyoy. Gurih-gurih mantap gitu loh. Nah, kita bahas dari mana dulu nih? Kita dari Rhaphidophora pertusa dulu. Rhaphidophora pertusa dari segi daun nih. Nah, ini dari segi ketebalan daun ini berbeda teman-teman. Lebih tebal yang Rhaphidophora pertusa. Ini lebih tebal. Dari segi batang, batangnya sayangnya sudah dipendam ya teman-teman ya. Nggak apa-apa kita bahas. Ini agak dalam. Gini aja. Kita bahas ini. Ini kan tetrasperma batangnya gini. Jadi kalau Rhaphidophora pertusa 2 kali batangnya tetrasperma. Jadi ukuran besarnya nih, kalau kita bandingkan dia 2 kali ini. Ini kan setengahnya. Kira-kira ukurannya ini berapa ya diameternya? Kira-kira bagaimana membandingkannya ya? Gini. Ini batangnya ini. Yang jelas dia lebih kecil. Kalau yang tetrasperma ini batang tunggalnya nih, asnya ini lebih kecil. Sedangkan Rhaphidophora pertusa ini batangnya agak besar teman-teman. Kalau dikorek nyampe nggak ya? Wah, kedalaman tadi. Sudah dalam nanamnya teman-teman. Lupa ya. Yang jelas dia batangnya gede teman-teman. Tebal. Warnanya hijau tua. Jadi kalau batang dia warnanya hijau tua, sedangkan yang tetrasperma warnanya itu agak muda. Terus sama daun ini hampir sama. Artinya warna batang ini kayak gini. Hijaunya hijau tua. Nah, sepintas kalau kita lihat nih tuh warna daun. Ini kita bisa membandingkan antara pertusa dengan tetrasperma dari segi warna daun itu sudah berbeda. Kalau pertusa warna daunnya hijau tua, sedangkan tetrasperma warna daunnya ini hijau muda. Jadi lebih muda teman-teman. Meskipun daun tua itu tetap muda, dilihatnya muda aja. Mungkin kayak pauban kali ya.
biar udah tua tapi kelihatannya muda aja. Hehehe. Kira-kira begitu teman-teman, jangan nyengir aja ya. Nah seperti itu. Ini perbedaan yang pertama antara Rhaphidophora pertusa dengan Rhaphidophora tetrasperma. Jadi dari segi warna daun, satu dari segi warna daun ini berbeda. Ini lebih tua, ini lebih muda. Kalau dari batangnya tetrasperma ini lebih kecil, sedangkan pertusa batang tunggalnya itu lebih gede. Dia lebih gede di dalam tuh. Itu dua udah yang kita dapat perbedaannya. Perbedaan yang ketiga, ini kita bisa lihat dari sini teman-teman nih. Kalau Rhaphidophora pertusa, pecahnya ini sering nyambung gini loh teman-teman nih. Nih. Jadi ada juga yang putus, tapi tetap ininya menyempit. Jadi dari ujung sini sampai ujung sininya nih, ini andai kata dia putusnya pun ujungnya ini menyempit seperti ini. Nih, di ujungnya ini, jadi dari sini besar, mengecil sampai sini mengecil. Ini ciri khas Rhaphidophora pertusa. Nah, seperti ini juga nih. Jadi di ujungnya ini mengecil nih. Nah, sama kita lihat kemari juga tuh. Jadi lebih dominan dia pada intinya adalah ujung sebelah sininya lebih mengecil. Kalau yang sudah besar, ini bisa aja putus teman-teman. Ini bisa putus, tapi yang menjadi ciri khasnya adalah ini nih. Jadi semakin dia ke ujung daun sini, ke pinggir daun, bentuknya itu menyempit kayak ini, kayak gitu. Berbeda dengan yang namanya Rhaphidophora tetrasperma. Nah, kalau dia ini enggak menyempit teman-teman nih. Jadi ciri khasnya kayak gini tuh. Teman-teman bisa lihat. Ininya lebar. Jadi perpisahannya ini atau pecahnya ini lebar jauh. Tuh, bentuknya lebar jauh. Jadi memang dia mah dari kecilnya itu udah pecah. Dari kecilnya udah pecah. Selain dia disebut Rhaphidophora tetrasperma, dia juga disebut Monstera mini teman-teman. Jadi banyak juga teman-teman yang nyebutnya Monstera mini. Nah, seperti itu yang Pak Uban tahu. Perbedaan antara Rhaphidophora pertusa dengan Rhaphidophora tetrasperma. Bentuk daun. Kalau bentuk daun dia sama-sama oval. Hampir sama kalau dari sisi bentuk daun, hampir sama. Cuma ada perbedaan dari segi karakter, seperti karakter bentuk ini pecahnya dan warna daunnya. Itu yang menjadi ciri khas utama perbedaan antara Rhaphidophora pertusa dengan Rhaphidophora tetrasperma. Bagaimana teman-teman? Nyebutnya ribet nggak? Namanya ribet nggak? Ribet kayaknya ya. Nah, seperti ini dah. Udah jelas ya. Kira-kira begitu teman-teman. Ini mah ciri khasnya nih, dia nih selalu nyambung nih. Ada juga sih yang nggak nyambung, tapi mayoritas nyambung dia ujungnya nih. Tipis banget. Ciri khasnya ini pertusa. Kalau harga gimana harga? Harga tentunya lebih mahal yang mana kalau menurut teman-teman? Untuk di wilayah sini sih di Jakarta, Pak Uban tahunya ini tetrasperma lebih mahal. Ini di bawahnya. Untuk seukuran segini, Pak Uban ini belinya harga 150-an teman-teman. Ini Rhaphidophora pertusa. 2 daun kayak gini dibanderol
150-an. Sedangkan yang ini harganya lumayan teman-teman. Seukuran ini 4 daun ya, cuma daun atas ini belum segar. 4 daun ini tetrasperma dibanderol 250. Ini kondisi karena kurang sehat ya. Kalau ininya sehat nih ujungnya, ini dibanderol dengan harga 350 teman-teman. Jadi ini 250 harga sahabat, dan karena pohonnya juga ada cacat dikit di ujungnya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menambahkan wacana wawasan kita bersama. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jika ada tambahan keterangan tolong di bawah isi di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk mendukung channel ini, silakan bagi yang mau subscribe di subscribe aja. Mengapa? Karena di sini kalian akan mendapatkan wawasan, wacana, dan pengalaman seputar dunia tanaman hias. Oke, terima kasih bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.